Nah, sebagai seorang administrator, maka administrator memiliki wewenang untuk membuat user baru. Caranya adalah sebagai berikut. Silakan klik menu utama di sebelah kiri, kemudian klik setting, lalu klik user and companies, klik user, lalu di sini sudah ada 3 user sebelumnya, di mana administrator ini adalah alamat email dari administrator tersebut. Kemudian untuk membuat user baru, silakan klik create. Katakan kita mau buat kasir nomor 3, maka kita sebut kasir 3 dengan alamat email, katakanlah kasir3@email.com. Kasir. Nah, di sini administrator dapat memilih hak akses dari user ini. Itu bisa dengan modul-modul apa saja user ini bisa mengaksesnya. Misalnya kalau kasir itu tidak perlu web administrator, tidak perlu tidak perlu employee juga, purchase juga tidak perlu, finance dia hanya perlu sebagai billing, inventory juga hanya sebagai user, sales juga dia hanya bisa melihat dokumennya sendiri. Sedangkan point of sale dia juga hanya sebagai user. Demikian ya. Nah, jika nanti kita settingan tokonya banyak, maka kita akan muncul pilihan di sini. Tapi untuk saat ini settingannya adalah seperti ini. Kemudian tambahannya adalah di sini ada preference, kita mau bahasanya apa. Kalau saat ini masih tersimpan English satu bahasa aja, nanti kita pelajari bagaimana membuat bahasa yang baru. Kemudian ada time zone, kita pilih Asia, atau kita juga bisa pilih UTF, universal ya. UTC ya. Atau kita pilih juga bisa Asia, Jakarta. Seperti itu. Terserah nanti kita administrator bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kemudian point of sales, di sini ada banyak pilihan. Jika user tersebut dapat langsung login ke aplikasi POS, maka kita bisa kasih PIN di sini. Jadi 2 kali masukkan password ya. Di sini adalah kita masukkan misalnya ya 1, nanti terserah masing-masing bisa bikin dan bisa merubahnya kalau udah di dalam. Kemudian login with direct post, jadi bisa langsung login. Nah, kemudian kita harus membuat settingan postnya, yaitu kita sebut post kasir. Kita sebut aja kasir 3. Nah, ini bukan restoran, jadi kita klik aja barcode scanner, kemudian global discount dengan default persentase diskon 10%, ini bisa diganti. Kemudian price list, nanti kita akan bahas ada resep, ada BPJS. Kemudian price control, artinya user kasir 3 ini tidak bisa merubah harga ya. Kemudian cash control,
Artinya setiap kali login nanti user akan dimintain untuk memasukkan berapa jumlah uang yang ada pertama kali. Kemudian yang paling penting saat ini adalah operation type-nya. Operation type-nya kita pilih POS orders. Kemudian kita juga bisa memilih expired dashboard, yaitu untuk menunjukkan barang-barang obat-obat yang sudah expired. Kita juga sales dashboard ya, kita aktifkan. Vertical categories kita aktifkan. Set produk UEM ini untuk menentukan merubah satuan unit dari masing-masing produk. Jadi misalnya box, belinya dalam box, bisa jual dalam tablet, botol, dan lain-lain. Sistem akan menghitung sendiri harga dari masing-masing produk tersebut. Z-report adalah laporan yang akan dihasilkan ketika session dari POS akan berakhir. Nah, kita perlu aktifkan order note, user change pin itu, oh ya, e-receipt adalah kalau kita ingin mengirim email tanda terima atau bukti pembelian pada customer kita. Jadi bisa menghemat print ya, biaya print kertas. Oh ya, sebelumnya ada customer, kita bikin customer yang default adalah umum. Kemudian user change pin adalah kemampuan user untuk merubah pin ketika dia sudah login nanti. Kemudian order note adalah catatan yang bisa ditambahkan ketika kasir mengorder ya. Kemudian product note juga catatan yang bisa ada di produk tersebut. Kemudian order produk, sementara kita tidak aktifkan dulu, rounding juga tidak. Kemudian ada back charges, yang artinya kita dengan mudah dapat menampilkan menu untuk membebankan biaya plastik atau kertas kantong plastik ya, agar ramah lingkungannya. Kemudian produk and customer sync artinya bahwa produk dan customer itu dapat disinkronisasikan secara reguler antara laptop atau komputer user ke server maupun dengan user dan laptop lainnya. Kemudian di sini ada display warehouse quantity, yaitu menampilkan jumlah quantity dalam warehouse, gudang. Ini silakan ditambahkan seperlunya. Money in out juga perlu. X-report adalah report yang bisa dihasilkan on the spot ya. Kalau Z-report tadi itu bicara tentang laporan akhir session, X-report adalah report yang bisa dihasilkan di tengah-tengah session. Jadi kita bisa tahu kok posisi berapa penjualan, berapa uang di brankas, dan lain-lain. Money in out kita juga ada. Dan juga kita centang ini untuk bisa ngeprint berapa tanda terima uang masuk dan uang keluar tersebut. Kemudian today sales report silahkan di print. Display stock juga, dia akan menampilkan berapa jumlah stok. Kemudian internal stock transfer, jadi bisa memindahkan stok dari beberapa lokasi di gudang. Kemudian automatic lock adalah bahwa tampilan pos ini akan secara otomatis terkunci pada interval waktu tertentu. Dalam hal ini kita bikin katakanlah 2 menit. Ini hitungannya menit ya. Dan juga bisa manual lock,
Kalau memang ingin segera keluar sementara, maka bisa manual lock. Kemudian di sini ada restrict order, artinya kalau kita kalau misalnya persediaan barang sudah nol misalnya, atau dalam jumlah tertentu, maka kasir tidak bisa menjual. Mungkin kita bisa menyebutkan custom message, yaitu stoknya habis, dan restrictnya itu ketika quantity produknya dalam jumlah nol. Bisa juga kita bikin 1, 2, atau berapa. Kemudian kita sebut yang lain dilewatin dulu. Out of stock, print audit report, order summary, silakan. Product summary, payment summary, current month, discard product, tidak perlu, order reservation, ya. Nah, ini yang penting customer display. Jadi kita bisa, jika apotek punya monitor kedua, maka kita bisa menampilkan tampilan barang-barang apa yang dibeli beserta dengan informasi-informasi lainnya di layar customer. Ini tinggal menambahkan nama dan file gambar. Dan kita juga bisa menambahkan customer display rating berupa bintang, secara bintang 5. Jadi customer bisa menilai kasir tersebut apakah sudah melayani customer dengan baik atau tidak. Jadi ini sangat bagus fiturnya, sehingga customer terpacu untuk bisa melayani customer dengan lebih baik. Untuk sementara itu dulu, kita lalu save. Kemudian di sini kita save juga. Maka username atas nama kasir 3 sudah terbentuk. Untuk mengirimkan undangan atas terbentuknya username ini, maka administrator dapat mengklik tombol ini, send an invitation email, mengirimkan undangan ya. Tapi karena ini emailnya fake atau hanya asal-asal, maka kita nggak usah. Untuk sementara kita bisa kasih, administrator juga bisa merubah password sementara dengan cara mengklik action, change password, dan mengklik terserah nih password apa yang mau dimasukkan. Dalam hal ini misalnya 1. Ya, nah. Kemudian selanjutnya, nah artinya sudah terbentuk password username untuk user ini. Oh ya, untuk bahasa kita bisa load translation. Dalam hal ini kita ingin bahasa Indonesia bahasa. Ya, ini kemudian klik override, kemudian load. Oke, bahasa yang dipilih sudah berhasil diinstal, maka kita bisa merubah di menu preference. Kita close.
maka kita bisa mengganti, ini kan masih Inggris, kita bisa ganti dengan bahasa. Pertama, tentu kita harus klik edit dan kita ganti bahasa. Jadi administrator bisa mengganti preferensi bahasa yang dimau. Jika administrator ingin mengganti bahasa juga bisa langsung di sini preference, untuk dirinya sendiri ya. Bahasa, time zone-nya juga kita ganti jadi Asia, Jakarta. Ya, kita simpan. Maka beberapa menu sudah diterjemahkan. Ya, tentunya tidak semua, belum semua menu-menu ini diterjemahkan, dan kadang juga terjemahannya juga tidak pas ya. Jadi kadang-kadang saya juga sering balikin lagi ke Inggris supaya mendapatkan maksud sesungguhnya. Seperti ini ya. Oke, demikian dulu. Nah, kita mau coba login menggunakan Kasir 3. Nah, untuk itu saya perlu masuk ke browser lain yang, jadi gini, kita nggak bisa masuk, buka tab baru kemudian masuk dengan login yang lain, nggak bisa, karena jika sudah login di sini sebagai administrator, maka di tab baru juga akan sebagai administrator. Nah, untuk dalam proses testing ini kita bisa menggunakan login di browser tersebut, login lainnya. Maka kita masuk ke beta, maka kita bisa masuk ke Kasir 3. Kasir 3 @email.com 1. Silakan login. Bisa disimpan, bisa tidak. Perhatikan di sini langsung login ya, langsung login ke postnya. Kalau misalnya user punya tablet yang touchscreen atau monitor touchscreen, maka ini bisa dipencet langsung di layar ya. Tapi karena belum, kita lewat keyboard, maka klik login. Oh ya, kurang angka 3. Oh, di sini ya, bukan di sini. Di sini ya. Oke, nah pertama-tama akan muncul ini, layar ini bisa diisi. Kalau memang belum ada uang yang diterima untuk awal-awal, maka ini biarkan 0, maka kita klik lewati. Tapi kalau sudah ada, maka bisa dimasukkan bills satuan uang yang ada. Misalnya 100.000, ada 2 lembar misalnya. Tapi kalau belum ada, lewati saja. Nah, inilah tampilan layar awal untuk aplikasi POS. Untuk selanjutnya, kita tutup dulu untuk masuk ke video selanjutnya. Kita tutup, kita close, dan dia akan minta konfirmasi karena memang belum ada uang. Maka kita validasi 0, 0, opening balance-nya 0, transaksinya juga masih 0, theoretical closing balance juga 0, real closing balance juga 0. Jadi semua 0, nggak apa-apa. Silakan divalidasi dan
close session. Maka ketika close session, Z report akan muncul nih seperti ini. Nah, ini akan mencatat tanggal, jam, nomor batch-nya, statusnya, mulai dari jam berapa hingga jam berapa misalnya. Kemudian opening totalnya berapa, salesnya, uang masuk, uang keluar, pajak, diskon, gross total, dan nilai total, uang masuk dan uang keluar. Ya. Seperti itu. Kita akan lanjut ke tutorial berikutnya ya.